Nah, enak gitu, 37 ke 18 ya, 19%. Tapi kita harus ingat bahwa apabila kurang bertemu dengan perkalian atau pembagian, maka yang harus didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Yo, balik lagi sama aku, Ahlan Jufri Abdullah, di channel Lanjut Kemana. Jadi hari ini kita bakalan bahas soal lagi, tepatnya kita bakalan bahas soal aritmatika. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi, cus, kita langsung masuk ke nomor 1. Di sini diketahui bahwa P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R itu adalah P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Terus yang ditanyain adalah, berapakah nilai dari PQR? Oke, sebenarnya yang jadi masalah di sini adalah kita belum tahu berapa sih nilai dari R ini. Tapi untuk mencari nilai R kan gampang. Kita sisa masukkan P2 dan Q3 ini ke persamaan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Oke, tapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat gitu. Kan lumayan cepat sih. Cuman ada cara lebih simpel gitu dibanding kita harus masukkan satu persatu ke persamaan ini. Ke P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Nah, kalau mungkin kalian udah ada yang tahu ya bahwa P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat ini adalah uraian atau faktor atau persamaan dari P tambah Q kuadrat gitu. Jadi kalau P tambah Q kuadrat ini diuraikan, dia jadinya P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Sehingga R itu sama saja dengan 2 tambah 3 kuadrat. Atau 5 kuadrat, atau 25. Oke, sekarang kita udah tahu berapa nilai P, 2, Q 3, dan R 25. Kita masuk ke pertanyaannya. Berarti PQR itu adalah 2 dikali 3 kali 25. 2 kali 3 adalah 6, terus 6 kali 25 adalah 150. Berarti jawaban dari nomor 1 adalah alfa, 150. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, berapakah nilai dari 37% dikurang 18% dikali 0,22? Oke, mungkin di sini tuh kalau lihat di sini persen sama persen kan, mungkin ada yang berpikir buat langsung ngurangin. Karena enak gitu, 37 ke 18 ya, 19%. Tapi kita harus ingat bahwa apabila kurang bertemu dengan perkalian atau pembagian, maka yang harus didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Sehingga kita nggak bisa langsung kurangkan, kita harus kali dulu nih. Berarti kita harus ubah menjadi seperti yang kita kalikan, 37% dikurang 18% dikali 0,22. Oke, karena 18 ini masih berbentuk persentase, terus kita mau kalikan kan, supaya lebih enak, kita ubah dulu menjadi 18/100 kali 0,22. 37% dikurangi 18 kali 0,22. Silakan gitu dicari teman-teman ya di rumah. 18 kali 0,22. 18 kali 0,22 sendiri itu adalah 3,96%. 3,96/100. Dan karena dia bentuk per 100, sehingga kita bisa ubah langsung aja 3,96%. Nah, barulah karena sama-sama berbentuk persentase, otomatis kita bisa langsung kurangkan. Karena udah nggak ada kalinya lagi ya. Langsung 37% kurang 3,96% adalah 33,04%. Berarti jawabannya adalah 33,04%. Terus kita lihat pilihannya. Pilihannya di sini semuanya berbentuk desimal. Sehingga kita harus ubah lagi persen ini jadi desimal. Caranya adalah karena dia persen berarti bagi 100. Berarti 33,04 dibagi 100. Berarti hasilnya adalah 0,3304. Jawabannya adalah alfa. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Berapakah nilai dari 24 faktorial dikurang 21 faktorial dibagi 20 faktorial?
Nah, di sini aku cuma bilang bahwa faktorial ini beda sama persen ya. Jadi kalau dibilang 24 faktorial kurang 21 faktorial, itu nilainya bukan 3 faktorial ya. Alias nggak bisa langsung dikurangkan. Kenapa? Karena 24 faktorial itu sendiri adalah 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 sampai kali 1. Sedangkan 20 faktorial itu adalah 20 kali 19 kali, 21 ya. 21 faktorial itu adalah 21 kali 20 kali 19 kali 18 sampai kali 1. Gak mungkin kan kita harus hitung satu-satu gitu. Caranya adalah kita lihat di sini. Jadi dalam 24 faktorial ini terdapat 21 faktorial. Kan 21 itu 21 faktorial kan 21 kali 20 sampai kali 1. Ini 21 faktorial. Di 24 faktorial juga terdapat 22 faktorial. Juga terdapat 23 faktorial. Termasuk juga 21 faktorial. Di dalam 21 faktorial itu ada juga 20 faktorial gitu. Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini. 24 faktorial kurang 21 faktorial itu per 20 faktorial ya. Kita bisa tuliskan jadi 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial. Terus dikurangkan dengan 21 faktorial. Dibagi 20 faktorial. Atas ini kan ada sama-sama ada 21 faktorial kan. Sehingga kita keluarkan aja 21 faktorialnya. Yang tersisa di dalam 24 kali 23 kali 22 stop. Terus dikurang 21 faktorial. Karena 21 faktorial ini udah dikeluarin, berarti sisa 1. Jangan lupa dibagi 20 faktorial. Oke, kan saya katakan tadi bahwa di dalam 21 faktorial itu terdapat 20 faktorial. Sehingga apabila 21 faktorial ini dibagi dengan 20 faktorial, itu hasilnya ada 21. Karena kan 20 faktorialnya udah habis semua kan. 20 sampai 1-nya udah habis semua. Yang tersisa cuma 21. Kita lanjut di sini coba. Berarti yang tersisa di sini adalah 21 tanpa faktorial lagi dikali 24 kali 23 kali 22 kurang 1. Jadilah 21. Terus kalian kalikan lagi nih yang dalam kurung. 24 kali 23 kali 22. Itu hasilnya adalah 12.144 dikurang 1. Terus kurangi ya 21 dikali 12.143. Itu hasilnya adalah 255.003. Berarti jawabannya adalah error. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4, nilai yang paling dekat dengan akar 61. Oke, kita lihat di sini ya, akar 61. Kata kunci adalah paling dekat, karena dia minta kata yang paling dekat ya, bilangan yang paling dekat atau nilai yang paling dekat, sehingga di sini dia nggak minta jawaban akuratnya. So, kalian nggak usah nyari berapa sih akar 61 itu. Kuncinya adalah kita cari tahu gitu, akar 61 ini terletak di antara apa? Di antara bilangan kuadrat yang mana? Akar 61 ini terletak antara akar 49 dan akar 64, di mana akar 49 ini adalah 7 dan akar 64 adalah 8. Sehingga akar 61 ini terletak antara 7 dan 8. Berarti udah pasti A, D, dan E ini udah pasti salah. Jawabannya antara B dan C. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi gitu, bahwa akar 61 ini lebih dekat dengan yang mana? Dia lebih dekat dengan 64 atau dia lebih dekat dengan 49? Nah, di sini kan 61 udah pasti lebih dekat dengan 64 kan? Sehingga udah pasti bahwa ini tuh nilainya adalah lebih dari 7,5. Karena lebih dekat dengan 8. Berarti jawabannya adalah Charlie. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5, jika diketahui bahwa R dikali Y kurang 2 adalah B. Ditanyakan berapakah nilai Y. Kan di sini ditanyakan adalah berapakah nilai Y kan. Berarti cara untuk menyelesaikan soal ini caranya adalah kita harus buat Y ini menjadi sendiri, alias tanpa embel-embel lagi. Di sini kan ada embel-embelnya R dan 2 kan. Kita harus pindahkan R dan 2 itu, supaya Y ini menjadi sendiri. Berarti R dikali Y kurang 2 sama dengan B. Berarti Y kurang 2 sama dengan R kita pindah ruaskan jadi B per R. Sekarang tersisa Y kurang 2, berarti B per R, terus 2-nya ini kita pindah ruaskan, jadi positif 2. Berarti Y sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadi B tambah R kali 2, 2R. Berarti jawabannya, Y adalah B tambah 2R. Jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. 1/2 tambah 4X sama dengan 10. Ditanyakan berapakah nilai X. Jadi soal ini sama seperti soal nomor 5 ya. Cara menyelesaikannya adalah kita harus buat X ini jadi sendiri,
tanpa embel-embel yang lain. Jadi kita harus pindah ruaskan 2 dan 4. 1/2 tambah 4x ini sama dengan 10. Kita pindahkan dulu 1/2. Apalagi 10 dan 1/2 kan sama-sama bentuknya konstanta gitu. Sehingga bisa langsung dikurangkan. Kita samakan penyebutnya 2 kali 10 20 kurang 1. Jadi 4x itu sama dengan 19/2. Berarti x itu sama dengan 4 kita pindah ruaskan jadi 19/2 kali 4. Atau x sama dengan 19/8. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 19/8. Atau jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 diketahui bahwa R tambah S itu adalah 100 dan S sama dengan 4R. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai R kurang S. Nah kan di sini diketahui ada 2 persamaan kan. Ada R tambah S dan ada S sama dengan 4R. Kalau ada 2 persamaan dengan 2 variabel ya, seperti soal ini, berarti kalian harus lakukan yang namanya persamaan linear 2 variabel. Bisa pakai eliminasi, bisa juga pakai substitusi, bisa juga pakai campuran. Nah, tapi di soal ini kita pakai substitusi. Kenapa? Karena lebih cepat dan lebih gampang. Karena di sini udah tersedia S sama dengan 4R. Berarti kita langsung aja masukin ke persamaan 1. Jadi kan R tambah S sama dengan 100. Terus kan udah diketahui bahwa S sama dengan 4R. Berarti kita bisa masukkan nilai persamaan kedua ini ke persamaan 1. Kan S sama dengan 4R. Berarti R tambah 4R jadinya. Sama dengan 100. Berarti 5R sama dengan 100. Berarti R sama dengan 100 bagi 5. Atau R sama dengan 20. Selanjutnya kita cari tahu berapakah nilai dari S. Kan diketahui bahwa S sama dengan 4R. Terus kan R udah diketahui 4. R kan udah diketahui 20. Sehingga S adalah 4 dikali 20. Atau 80. Nah, sekarang kan kita udah tahu gitu berapakah nilai R dan S. R itu 20 dan S itu 80. Sehingga R kurang S adalah 20 dikurang 80 atau min 60. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, soal nomor 8. Jadi di sini diketahui bahwa nilai A itu adalah 10/B. Terus diketahui juga bahwa ternyata nilai B ini dikalikan 3. A ini menjadi 10/3B. Nah, pertanyaannya adalah, jika nilai B dikalikan 3, maka nilai A harus maksud dari soal ini adalah, kan nilai dari A adalah 10/B. Terus ternyata nilai B ini dikalikan 3. Jadinya nilainya itu jadi 10/3B. Nah, nilai A ini harus diapain? Supaya nilai A ini tetap jadi 10/B. Kan di sini nilainya A bahkan 10/3B. Otomatis, karena penyebutnya sudah dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadinya nilainya nanti kan jadi 30/3B. Atau nanti juga bakalan jadi 10/B. Sama aja kan dengan nilai A yang awal, 10/B. Tapi kan ditanyakan nilai A ini harus diapain. Nah, berarti kalau nilai A-nya harus diapain, berarti nilai A-nya harus dibagi 3. Kan 3-nya dikalikan 10 kan. Terus kalau kita pindah ruaskan, berarti A ini harus dibagi 3. Seperti itu. Berarti jawaban nomor 8 adalah error. Nomor 9. Di sini diketahui bahwa X itu sama dengan min 36 dan Y sama dengan min 3 dikali 6. Ditanyakan, yang mana kali lebih besar, X atau Y? Jadi, X ini kan min 36 ya. Udah pasti gitu, min 36. Sedangkan Y adalah min 3 kali 6, berarti min 18. Berarti udah pasti ya, karena sama-sama nilainya negatif, yang lebih besar adalah yang negatifnya lebih kecil. Berarti Y lebih besar daripada X. Atau X kurang daripada Y. Dan jawabannya adalah delta. Oke, tips dari saya sih adalah untuk ngerjain soal seperti ini ya. Yang kalau cuma nanya yang mana lebih besar atau yang mana lebih kecil, kalian tuh nggak usah cari sampai jawaban akhirnya. Intinya kalian udah tahu bahwa X itu lebih besar daripada Y, ya udah tulis aja X lebih besar daripada Y. Karena di sini tuh nggak diminta jawaban akuratnya. Cuman pengen diketahui bahwa yang mana lebih besar atau yang mana lebih kecil. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 diketahui bahwa X itu adalah harga 1 kg semen dan Y itu adalah harga 1 kg paku. Sama seperti soal sebelumnya, soal nomor 9, kita pengen tahu yang mana lebih besar, X atau Y. Kita sebenarnya nggak bisa langsung menyimpulkannya. Kita bisa langsung menyimpulkan bahwa X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Kenapa tidak dapat ditentukan? Karena kita cuma tahu harga 1 kg semen dan harga 1 kg paku. Kita nggak tahu berapa harga masing-masingnya gitu. Meskipun sebenarnya ya, kalau secara sosial ya, maksudnya secara kejadian nyata,
1 kilogram semen itu pasti lebih mahal daripada 1 kilogram paku. Tapi kan nggak dijelasin gitu. Siapa tahu aja semennya ini semen berkualitas rendah, sedangkan pakunya ini berkualitas tinggi. Bisa aja gitu, paku lebih mahal daripada semen. Jadi karena di sini nggak ditentuin berapa harganya, sehingga kita nggak bisa menentukan gitu yang mana lebih besar. Berarti jawabannya adalah error. Jadi seperti itu ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Gimana? Seru kan? Oke, buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, subscribe channel ini. Channel Lanjut Kemana. Serta jangan lupa buat aktifin tombol loncengnya. Karena dengan mengaktifkan tombol loncengnya, bakalan tahu update-update terbaru dari channel ini.